Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual Modul 22 Pembelajaran Sosial Emosional oleh Hilda Haryati SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman. Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional. 5 kompetensi sosial dan emosional: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE yang dimasukkan dalam RPP ini adalah kesadaran diri, keterampilan berelasi, manajemen diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SMPN 32 Koto, mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 8 semester 1. Materi pokok, fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan yang terjadi secara rutin dan merupakan kebenaran umum sesuai dengan konteks penggunaannya, yaitu dengan memperhatikan unsur kebahasaan simple present tense. Submaterinya, memberi dan meminta informasi terkait kegiatan yang dilakukan secara rutin. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit atau dalam 1 kali pertemuan. Adapun tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik mampu mengemukakan unsur kebahasaan inteks, interaksi transisional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan terjadi secara rutin dengan benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Dengan metode tanya jawab, peserta didik mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, dan kejadian yang dilakukan secara rutin dengan tepat dan benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, dengan bekerja secara berkelompok, peserta didik mampu menemukan unsur kebahasaan dalam teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan yang terjadi secara rutin dengan benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. 4. Dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun teks, interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan secara rutin dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang tepat dan benar sesuai dengan konteks. Yang terakhir, dengan metode role play, peserta didik mampu melakukan percakapan berupa teks, interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan yang terjadi secara rutin dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang tepat dan benar sesuai dengan konteks. Nah, materi pembelajaran ini yaitu terdiri dari materi pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedi. Materi pembelajaran reguler yaitu terkait dengan daily routine atau kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, materi remedi. Apabila peserta didik belum mencapai kompetensi yang ditentukan, maka peserta didik diminta untuk membuat kalimat tentang aktivitas sehari-hari sesuai dengan unsur kebahasaan yang tepat dengan memperhatikan penggunaan simple present tense berdasarkan gambar yang diberikan. Nah, untuk materi pengayaan, bagi siswa yang sudah memiliki kompetensi yang lebih, maka peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditentukan, maka mereka perlu diberikan kegiatan tambahan berupa menulis dialog tentang aktivitas sehari-hari sesuai dengan unsur kebahasaan yang tepat dengan memperhatikan penggunaan simple present tense berdasarkan gambar yang diberikan oleh pendidik. Jadi intinya
Siswa yang belum mencapai kompetensi diberikan kegiatan melalui menulis aktivitas sehari-hari sesuai dengan unsur kebahasaan yang tepat. Dan bagi siswa yang sudah mencapai kompetensi diberikan kepengayaan dengan membuat dialog tentang aktivitas sehari-hari. Metode pendekatan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian metodenya tanya jawab, diskusi, dan role play. Media, alat, dan bahan. Media yang saya gunakan adalah aplikasi WA, video, gambar, dan PowerPoint. Dan alatnya LCD, proyektor, laptop, dan speaker. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah lembar kerja siswa atau worksheet, kertas koran, dan spidol. Nah, sumber belajarnya di sini terdapat 5 buku. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan awal atau pendahuluan. Langkah-langkah pembelajarannya, guru memberi salam atau greeting, di mana KSE yang digunakan adalah kesadaran diri, guru bersama dengan murid berdoa, kesadaran diri juga, guru memeriksa kehadiran siswa, manajemen diri, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, kesadaran diri, guru memberikan motivasi belajar kepada siswa, manajemen diri, guru melakukan absersepsi, guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi apa yang akan dicapai, guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai silabus, guru memberikan penjelasan kegiatan kelas, small group, pair, and individual. KSE yang digunakan adalah manajemen diri, guru menjelaskan penilaian yang akan dilakukan, kemudian guru dan murid membuat kesepakatan kelas. Ini juga merupakan manajemen diri. Kegiatan inti. Yang pertama, mengamati. Guru meminta peserta didik mengamati video yang diberikan dengan baik. Ini merupakan manajemen diri. Guru meminta murid mengerjakan lembar observasi, yaitu memasangkan kalimat dengan gambar yang diberikan dengan sikap yang baik. Manajemen diri. Guru meminta murid mengemukakan unsur kebahasaan berupa simple present tense yang ada dalam video dengan bahasa yang sopan, yaitu kesadaran diri. Guru memberikan murid skrip tentang percakapan dalam video dan mereka diminta untuk bertanya tentang hal yang tidak dipahami dan guru menjawab atas pertanyaan mereka. KSE yang digunakan yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Peserta didik dan guru tanya jawab tentang materi yang belum dipahami mengenai meminta dan memberi informasi terkait daily routine. Ketiga, guru meminta murid secara berpasangan melakukan percakapan sesuai dengan skrip yang diberikan dengan menerapkan struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan yang tepat dengan kompak, yaitu adalah keterampilan berelasi. Kemudian mengumpulkan data. Guru meminta murid bekerja kelompok menjawab pertanyaan berdasarkan dialog yang sudah diberikan dan yang berani tampil menjawab diberi reward. Kemampuan berelasi. Guru memberikan murid sebuah gambar dengan percakapan rumpang. Peserta didik menemukan kata kerja yang tepat untuk mengisinya agar menjadi kalimat simple present tense yang tepat. Guru meminta murid secara berkelompok untuk memainkan game tebak gambar dengan kelompok yang kompak, yaitu adalah KSE yang digunakan kemampuan berelasi. Peserta didik memilih salah satu gambar yang belum diketahuinya. Mereka membuat pernyataan tentang gambar yang sedangkan temannya yang lain menjawab dengan penerapan struktur, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan yang bebas atau benar, yaitu adalah kemampuan berelasi. Selanjutnya, mengasosiasi. Guru meminta murid bekerja secara kelompok, diminta untuk mendiskusikan, untuk menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks meminta dan memberi informasi terkait dengan daily routine, yaitu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Peserta didik diberikan kebebasan membuat hasil diskusinya sesuai dengan kenyamanan, boleh berupa mind map, gambar, table, paragraf, maupun peta konsep. KSE yang dikembangkan di sini adalah manajemen diri.
Kemudian mengkomunikasikan, peserta didik diminta untuk menampilkan hasil diskusi kelompok ke depan kelas. Peserta didik diminta menyusun percakapan yang acak. Peserta didik diminta untuk melakukan percakapan yang sudah disusun ke depan kelas. Yang terakhir yaitu adalah kegiatan penutup. Peserta didik dan pendidik bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran. Pendidik memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, yaitu adalah KSI yang dikembangkan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan pendidik memberikan PR. Yang terakhir mengucapkan salam perpisahan. KSI yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Kemudian penilaian yang dilakukan yaitu adalah 1. Penilaian sikap, yaitu berupa teknik observasi, bentuknya jurnal, contohnya butir instrumennya nanti dilihat pada lampiran. Waktu pelaksanaannya yaitu selama proses pembelajaran. 2. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan, teknik penilaian pengetahuan, kisi-kisi soalnya ada dalam lampiran, rubrik penilaiannya juga tertera dalam lampiran, dan instrumen soal juga tertera di dalam lampiran. Teknik yang digunakan untuk penilaian pengetahuan ini adalah penugasan. Bentuk instrumennya adalah tes tulis. Instrumen penilaiannya ada pada lampiran. Waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung, dan penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning. Jadi, instrumen penilaiannya atau rubrik penilaian ada pada lampiran yang disediakan. Kemudian penilaian keterampilan. Kisi-kisi soal ada dalam lampiran, rubrik penilaian juga ada dalam lampiran, dan instrumen soal juga. Teknik yang digunakan dalam penilaian ini adalah praktek. Bentuk instrumennya yaitu tugas keterampilan menyusun dan melakukan percakapan tentang daily routine. Instrumen penilaian ada pada lampiran. Waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung dan atau setelah usai. Penilaian untuk sebagai atau pencapaian pembelajaran atau assessment for end of learning. Kemudian, penilaian pembelajaran remedi. Apabila peserta didik belum mencapai kompetensi yang ditentukan, maka peserta didik diminta untuk membuat kalimat tentang daily routine berdasarkan gambar yang diberikan. Sedangkan pengayaan, apabila peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditentukan, maka peserta didik perlu diberikan kegiatan tambahan berupa menulis dialog tentang daily routine berdasarkan situasi yang diberikan oleh pendidik. Silang 4, 23 Juli 2023, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Hilda Riyati. Mengetahui Kepala Sekolah Ferry Famio SPD. Nah, di sini saya sediakan lampiran instrumen penilaian, mulai dari jurnal penilaian sikap sosial dan spiritual, kemudian penilaian pengetahuan, teknik penilaiannya tadi tes tulis, bentuk instrumennya adalah uraian singkat. Jurnal penilaian keterampilan itu ada 3, yang pertama menulis, yang kedua adalah berbicara. Sebagai kriteria penilaiannya bisa dilihat dalam tabel, yaitu keaslian penulisan, pilihan kosakata, kerapian tulisan, dan kemudian pedoman penskorannya, jumlah skor maksimal 12, total skor jumlah skor per jumlah skor maksimal dikali 100. Dan yang kedua tadi, keterampilan itu adalah berbicara. Teknik penilaiannya praktek, bentuk instrumennya role play, contoh instrumennya ada lampiran, rubrik untuk penilaian keterampilan berbicara. Kemudian ini adalah kriteria penilaiannya, ada fluency, accuracy, intonation, and pronunciation. Kemudian pedoman penskorannya, jumlah skor maksimal adalah 20, total skor, jumlah skor per jumlah skor maksimal dikali 100. Nah, bagaimana rubrik penilaian writing dan speaking tersebut? Nah, ini rubrik penilaian writing atau menyusun yang digunakan untuk kelas 8. Sedangkan rubrik penilaian keterampilan ada berbicara adalah sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.